Berita-berita bohong itu umumnya masif digencarkan melalui media sosial. Akibatnya, fakta-fakta objektif seringkali tidak lagi menjadi dasar utama dalam membentuk opini publik atau kebijakan politik. Fenomena yang disebut post-truth inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi masyarakat untuk menentukan mana fakta dan mana yang karangan belaka. Mereka bisa membuat isu-isu, mereka bisa membuat propaganda, mereka bisa membuat opini-opini yang fungsinya adalah membolak-balikkan pikiran orang gitu. Makanya dibilang era post-truth. Kebenaran itu bukan berdasarkan fakta yang benar, tapi kebenaran itu berdasarkan asumsi atau informasi yang berulang-ulang kita ambil, kita baca, kita lihat gitu, sehingga kita semua menganggap itu adalah kebenaran. Nah, inilah yang bahaya. Terbukanya akses internet mendorong hadirnya siapapun dalam ruang publik yang bukan lagi berdasarkan esensi, melainkan eksistensi. Sifat serba cepat yang ditawarkan pun turut memicu masyarakat menjadi tidak kritis dan irasional dalam mencerna sebuah informasi. Ada 204 juta data pemilih tetap gitu yang nanti akan memilih di pemilu 2024. Artinya apa? Sebagian besar data pemilih ini mereka terkoneksi ke internet. Dan ada sekitar 63 juta orang dalam DPT ini gitu, dari generasi Z, generasi milenial yang sumber informasi utamanya itu adalah media sosial atau media online. Mereka nggak baca koran, mereka nggak lihat TV, mereka nggak melakukan diskusi dan lain-lain gitu, hanya dari media sosial. Kalau media sosial kita dibanjiri informasi-informasi yang nggak benar dari ulah para buzzer ini, tentu saja generasi-generasi yang platform informasinya itu media sosial pasti akan terpengaruh gitu, dan kalau terpengaruh akan merusak demokrasi kita. Maraknya informasi hoax tidak terlepas dari kerja-kerja para buzzer ataupun simpatisan yang terlampau fanatik. Mereka sengaja memproduksi narasi hoax untuk menciptakan serangan terhadap lawan politik. Selain hoax yang berbentuk saling serang antar kubu paslon, ada juga hoax yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga ada narasi-narasi yang juga mencoba untuk mulai menyerang integritas pemilu, mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Misalnya kalau yang menyerang kandidat itu ada isu katanya Kemendikbud cabut ijazah Gibran, kemudian juga ada Obama yang katanya menjadi tim suksesnya Pak Ganjar Mahfud, kemudian juga ada yang terkait dengan masalah Pak Anies Baswedan yang katanya diseret KPK gitu ya. Jadi itu narasi-narasi yang saat ini banyak muncul gitu ya di berbagai platform media sosial. Disinformasi di ruang digital tentunya sangat berbahaya lantaran dapat mengakibatkan polarisasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah maupun publik untuk menangkal hoax yang kian merajalela? Siapa yang perlu merespon untuk menangani isu hoax ini? Nah, ini tentu pekerjaan bersama ya, baik itu pemerintah, masyarakat, platform digital gitu ya, dan juga tentunya dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, itu perlu bekerja sama. Kita berharap bahwa pemilu 2024 itu bisa terlaksana dengan baik, dengan adil, tanpa diwarnai dengan banyaknya hoax yang berpotensi mengadu domba kita semua. Saat ini memang ada beragam regulasi yang diterbitkan untuk mengantisipasi penyebaran hoax di ruang digital. Namun yang lebih utama, publik harus mulai kritis dan lebih rasional menyaring informasi agar tidak mudah termakan berita hoax. Sudah saatnya ruang digital Indonesia terbebas dari konten-konten negatif yang bisa memicu konflik, juga memperkeruh tensi politik.